Ketemu lagi dengan kontemplasi. Kontemplasi kali ini saya beri judul 6 Gubernur Satu Cermin Menakar Kepuasan Masyarakat di Pulau Jawa. Kalau Indonesia itu panggung politik ya, nah Pulau Jawa ini panggung utamanya. Nah, 6 gubernur itu adalah 6 gubernur yang paling mendapat sorotan di Indonesia dari zaman ke zaman kayaknya. Nah, kita coba berkontemplasi tentang indeks kepuasan masyarakat di Pulau Jawa terhadap 6 gubernur tersebut. Kalau mendengar kata puas, saya selalu teringat Mas Tukul Arwana ya. Di mana ya beliau saat ini? Mudah-mudahan sehat selalu Mas Tukul. Mas Tukul dengan TV show-nya yang berjudul ya Empat Mata. Gitu kan ya. Nah, jadi Mas Tukul selalu berteriak, puas, 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 gitu kan, dengan berbagai interpretasi di sana, jadi bermakna ganda. Kalau Mas Tukul yang meneriakkan kata puas, itu banyak banget artinya. Nah, jadi saya selalu ingat kata puas, relate dengan Mas Tukul. Ketika saya mendengar atau membaca indeks kepuasan masyarakat, sekilas saya juga teringat Mas Tukul. Tetapi yang muncul kemudian di kepala saya, kepuasan yang seperti apa ya? Masyarakat apa yang disurvei? Dan tentu ada metodologinya. Ya, kita percaya saja sama lembaga survei karena dia sudah terakreditasi tentunya ya. Dan metode-metodenya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita tidak percaya, pada siapa lagi kita percaya? Karena itu suatu metode ilmiah yang mereka lakukan. Tetapi tetap saja ada pertanyaan di benak saya, apakah survei-survei yang tergolong kualitatif itu ya, menakar kepuasan itu bisa dikuantifisir? Ya, sekali lagi itu tentu ada metodologinya ya. Walaupun itu saya pikir sangat subjektif ya, karena kepuasan itu subjektif banget. Puas seperti apa ya, gitu kan ya? Apakah kualitatif itu bisa dihitung sebenarnya? Tapi kita tinggalkan dulu pertanyaan seperti itu. Kita bahas satu-satu dulu. 6 gubernur itu siapa saja? Mereka adalah Kang Deddy Mulyadi atau KDM dari Jawa Barat, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono X ada di Yogyakarta, Ibu Khofifah yang ada di Jawa Timur, kemudian Bapak Lutfi ada di Jawa Tengah, dan Bapak Pramono Anung ada di Jakarta, dan terakhir Bapak Andra ada di Banten. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia ini dilakukan di antara tanggal 12 sampai 19 Mei ya. Jadi relatif masih baru. Ya kira-kira 100 hari perjalanan ke 6 gubernur tersebut lah ya. 100 hari tentunya tidak cukup relevan untuk menilai kinerja mereka karena masih ada sekian ratus hari lagi atau 4 tahun 8 bulan lagi yang harus dinilai. Bagaimana mereka nanti di akhir jabatannya meninggalkan apa, legasi apa, dan apa yang berpengaruh terhadap masyarakat selama mereka 5 tahun atau dalam proses tahun-tahun berikutnya. Jadi 100 hari ini saya pikir terlalu cepat. Tapi itu adalah golden time yang memang udah ada risetnya. Kalau 100 hari bergerak cukup baik, maka kelanjutannya ke sana itu bisa lebih baik lagi. Saya mulai dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau meraih indeks kepuasan itu sebesar 94,7, hampir 95 ya, luar biasa. 5% lagi 100%, tidak ada masyarakat Jawa Barat yang tidak puas. Cuma 5% yang nggak puas katanya. Nah, sungguh luar biasa. Tentu ini tak terlepas dari popularitas beliau dan kerja-kerja beliau di belakang hari, ya bukan hanya di saat ini saja. Jadi beliau sudah lama dikenal dan beliau sangat populer di media sosial sehingga disebut gubernur konten. Jadi apa yang beliau katakan atau apa yang beliau lakukan itu cepat diketahui oleh masyarakat. Ini mungkin poin utama atau poin besar dari keberhasilan Kang Deddy Mulyadi untuk dilihat publik kinerjanya. Namun ada satu pertanyaan besar, apakah ini citra personal atau citra organisasi? Melihat banyak sekali kritik yang tidak bisa kita hindari, bahwa Kang Deddy bekerja solo karir katanya. Tidak ada tim birokrasi pemerintah yang terlibat atau dilibatkan.
wakil gubernurnya juga kemana katanya. Tapi itu penilaian orang juga ya, dan harus dilihat juga. Apakah itu berkaitan dengan indeks kepuasan? Nggak tahu juga. Mungkin itu yang 5%-nya juga. Kita nggak tahu juga ya. Kemampuan Kang Deddy untuk mengaktualisasi diri, mengupdate diri, ini mungkin poin besar bagi beliau untuk mendapatkan popularitas dan pengetahuan masyarakat yang besar terhadap kinerja beliau. Catatan yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinas-dinasnya harus segera merespon aksi-aksi Kang Deddy ini dalam bentuk kebijakan. Dibuatkan peraturan legalnya, kemudian anggarannya, dibuat secara formal semuanya. Agar aksi-aksi yang mungkin spontan, yang mungkin seketika, atau mungkin sudah direncanakan itu oleh Kang Deddy, bisa dirumuskan dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri, dalam arti dinas-dinasnya bekerja dengan cepat merespon aksi-aksi tunggal Kang Deddy tersebut. Ini catatan dari 94% kepuasan masyarakat. Tentu masyarakat mungkin jenuh juga dengan ASN dan dengan birokrasi. Jadi begitu melihat Kang Deddy agak berbeda, langsung puas gitu ya. Yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, ini agak berbeda. Ada figur raja di situ, figur pemimpin yang lama sekali. Dan karena daerah istimewa, maka beliau ditempatkan sebagai gubernur di sana, sekaligus raja secara budaya. Konsistensi beliau ini barangkali yang membuat masyarakat puas, karena ada kesinambungan program selama beliau hidup. Jadi ini cukup susah untuk dikejar atau untuk ditandingi oleh gubernur-gubernur lain, karena beliau punya program yang mungkin jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, cuma catatannya sekali lagi, apakah antara raja dengan gubernur ini bisa di-blending oleh beliau atau beliau terpisah, itu nggak tahu. Itu kembali lagi kepada penilaian masyarakat. Tapi kenyataannya 83% lebih masyarakat Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, puas dengan kinerja beliau. Terlepas dari pertanyaan tadi, apakah indeks ini diterima atau tidak oleh masyarakat. Yang ketiga ini Ibu Khofifah. Nah, ini Jawa Timur. Orang sering ributnya akhir-akhir ini. Apa-apa makan buah, apa-apa makan buah. Tetapi pendapatan atau pemasukan PAD dari buah itu cukup besar. Ya. Dan masyarakat di sana, mungkin bukan itu saja, ada kinerja-kinerja lain atau program-program lain yang dirasakan oleh masyarakat. Makanya beliau meraih 75,3% indeks kepuasan. Ya. Nah, apakah ini sudah menyentuh ke dalam urat-urat nadi kehidupan Jawa Timur atau hanya di permukaan? Ini masih kita lihat ke depannya ya. Masih kita perlu selidiki dan perlu kita perhatikan lagi, masih lama waktu. Yang keempat Ahmad Lutfi 62,5%. Ini figur baru ya, yang sempat heboh pada saat pemilihannya karena di-endorse oleh you know lah, ya kan? Tapi beliau meraih 62,5%. Nah, ini pendatang baru yang harus hati-hati karena penilaian itu cukup keras di masyarakat. Ya, nanti salah-salah bertindak akan jungkir balik juga. Tapi kita tunggu. Ini pemain baru yang kita coba lihat ke depan. Nah, ini Bapak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, meraih urutan kelima, hampir buncit ya. Kalau kata orang Jawa Barat, pengais bungsu dengan nilai 60%. Ya. Nah, Pak Pramono Anung ini adalah politikus handal dan orang yang paham tentang kebijakan. Dia sudah bergerak di level nasional, kemudian turun ke level agak lokal. Orang berharap tentunya lebih gitu kan. Mungkin karena harapan yang lebih itu tidak tercapai, jadi persepsi masyarakat itu ke sana. Maka masyarakat menurunkan indeks kepuasan terhadap gubernur ini. Barangkali, saya nggak tahu. Tentu kita harus buka bongkar-bongkar lagi apa yang terjadi di balik survei ini. Nah, tapi hati-hati, Bapak Pramono Anung ini doktor di bidang politik dan kebijakan publik. Nah, beliau tentu sangat sistematis menyusun program-programnya. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan nanti mungkin goalnya itu akan dirasakan oleh semua orang. Tidak tahu, saya tidak tahu ya.
Karena itu sistematika beliau itu sudah saya pahami juga, sudah sejak lama. Beliau sangat sistematis menyusun step-stepnya. Popularitas itu nomor 2 buat beliau. Makanya media sosialnya tidak begitu digarap dengan serius. Tidak seperti Gubernur Jawa Barat. Tapi kita lihat, apakah dengan tidak menggarap media sosial dengan serius ini, indeks kepuasan masyarakat nanti akan naik. Kita lihat, masih ada 200, 300, 400, 500, sampai 1000 hari berikutnya. Pak Pramono Anung akan bekerja dengan kemampuan dia yang mungkin kita bukan kaleng-kaleng ya, kemampuan Pak Pramono Anung ini. Nah, ini Bapak Sony Andra atau Andra Sony itu meraih 50% indeks kepuasan masyarakat di Banten. Tentunya beliau ini cukup berat ya, karena tahun-tahun ke belakang itu barangkali beliau merasa, saya pernah ingat, dia katakan sebelum dia menjadi gubernur, bahwa persoalan utama di Banten itu korupsi katanya. Nah, barangkali beliau itu sedang pranata kebijakan-kebijakan publiknya dia, sehingga dia tidak buru-buru menciptakan suatu aksi-aksi untuk memuaskan masyarakat, karena mungkin ada di dalam yang dia kerjakan dulu. Saya nggak tahu ya, cuma pada kenyataannya, indeks kepuasan masyarakat di Banten itu 50%, saudara-saudara. Nah, jadi, apakah indeks kepuasan ini merupakan evaluasi rasional dari kebijakan, atau afeksi, ekspresi, seperti penilaian artis idola? Kita nggak tahu ya, karena media sosial ini sangat berperan saat ini untuk menilai seseorang. Jadi orang tidak melihat permukaan, tidak melihat kulit, tidak melihat ke dalam, tapi melihat kulit-kulitnya. Tapi nggak tahu, apakah kemudian ditelusuri, kan netizen juga jago-jago ya, bisa menelusuri sampai dalam. Nah, pertanyaannya, apakah ini evaluasi atau penilaian realistis terhadap kebijakan atau personal? Itu kata kuncinya. Jadi, kontemplasi kali ini, saya rasa masih terburu-buru kalau kita menilai keberhasilan seorang gubernur di daerahnya hanya dalam waktu 100 hari. Tapi tidak bisa dihindari, 100 hari itu adalah golden time pada saat dia melangkah ke depan. Jadi kira-kira akan seperti itulah berikut-berikutnya kinerja gubernur di bulan berikutnya atau di hari-hari berikutnya. Biasanya seperti itu. Kita tunggu, masih ada waktu sampai 5 tahun ke depan atau 4 tahun, 8 bulan ke depan. Sampai jumpa di kontemplasi berikutnya.